Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah penuh hikmah, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa subscribe jika kalian sayang keluarga dan cinta nusa bangsa. Karena dari kisah, kita belajar arti kehidupan. Setiap kezoliman pasti ada balasannya. Begitu juga untuk anak durhaka yang membunuh ibunya. Doa yang seharusnya menjadi pelindung hidupnya, kini berubah menjadi azab yang datang tanpa permisi. Inilah kisah yang tak hanya mengguncang hati, tapi juga menyadarkan kita bahwa dosa kepada orang tua bukan dosa biasa. Di pinggir laut kota Pontianak, terdapat sebuah desa nelayan yang tenang. Rumah-rumah berdiri rapat, menghadap ke arah laut yang biru dan luas. Angin laut yang sejuk menyapa setiap pagi, membuat desa ini seperti surga kecil di antara deburan ombak dan nyanyian camar. Di antara rumah-rumah kayu yang berdiri di atas tiang, hiduplah seorang perempuan tua bernama Maksari. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih seluruhnya, dan jalannya sudah mulai tertatih. Ia tinggal bersama anak semata wayangnya, seorang pemuda bernama Riko. Sejak kecil, Riko dibesarkan dengan kasih sayang penuh. Maksari tidak pernah mengeluh, meski harus bekerja keras demi menyambung hidup. Ia menjual kue keliling, mencuci pakaian tetangga, bahkan memungut sisa ikan dari pasar untuk dimasak di rumah. Semua itu dilakukan demi masa depan Riko. Dan pengorbanan itu tak sia-sia. Riko tumbuh cerdas dan sukses membuka usaha pengolahan ikan asin yang besar di kawasan pesisir. Orang-orang mulai mengenalnya, memujinya, bahkan menyebutnya contoh pemuda sukses. Namun seiring waktu, sesuatu dalam diri Riko berubah. Kesuksesan membuatnya merasa lebih tinggi. Ia mulai jarang pulang ke rumah, lebih sering menghabiskan waktu dengan para pengusaha dan pejabat kota. Saat pulang pun, wajahnya selalu tegang. Ia tidak lagi menyapa ibunya dengan hangat. Bahkan seakan menghindari kehadiran perempuan tua yang dulu memperjuangkannya dengan darah dan air mata. Desa mulai berbisik. Beberapa tetangga khawatir melihat Maksari sering sendirian. Mereka tahu bagaimana perjuangan Maksari, tapi mereka tak berani bicara banyak. Riko kini adalah orang berpengaruh. Tak mudah menegur anak yang sudah berubah hati. Waktu terus berjalan. Maksari semakin lemah. Kakinya bengkak, nafasnya pendek, dan ingatannya mulai kabur. Tapi ia tetap berusaha. Tiap pagi masih mencoba menyapu halaman, meski tubuhnya sering oleng. Di mata Riko, itu adalah beban. Dalam pikirannya, Maksari hanyalah penghalang. Rumahnya kini sering kedatangan tamu penting, dan ia tak ingin orang-orang melihat ibunya yang sakit-sakitan. Pada suatu sore yang mendung, Riko berdiri di tepi laut, menatap ombak yang menggulung. Tatapannya kosong, namun hatinya dipenuhi perhitungan. Di dalam pikirannya, sudah muncul satu keputusan gelap. Ia yakin, jika Maksari tidak ada, hidupnya akan lebih mudah. Ia tidak perlu lagi mendengar suara batuk tua yang mengganggu tamu, atau melihat tubuh renta berjalan limbung di sekitar rumah. Ia ingin melepaskan beban. Ia ingin tenang. Dan malam itu, langit Pontianak tampak lebih gelap dari biasanya. Malam menyelimuti desa pesisir dengan sunyi yang tak biasa. Angin yang biasanya menyejukkan terasa menusuk dan basah. Langit gelap gulita, seakan menyembunyikan sesuatu yang berat. Di dalam rumah kayunya, Riko duduk termenung. Di sudut ruangan, Maksari terbaring lemah. Batuknya tak kunjung reda, sesekali menggema di antara kesunyian malam. Tanpa sepatah kata, Riko berdiri. Ia membuka lemari dan mengambil jaketnya. Di matanya tidak tampak ragu. Yang ada hanyalah kehendak untuk menyelesaikan apa yang telah ia rencanakan sejak sore tadi. Ia membopong tubuh Maksari perlahan. Perempuan tua itu tidak melawan. Matanya terpejam, tubuhnya dingin. Ia tidak tahu bahwa malam itu bukanlah malam biasa. Ia sedang dibawa oleh darah dagingnya sendiri menuju akhir yang tragis. Riko melangkah menyusuri dermaga kecil yang basah. Ia membawa Maksari ke atas perahu motor miliknya. Laut tampak tenang,
namun gelombang kecil seperti merintih. Bulan tertutup awan, dan hanya lampu kapal tua di kejauhan yang menyala redup. Perahu melaju perlahan, meninggalkan deretan rumah-rumah di kejauhan. Semakin jauh dari daratan, suara desa semakin lenyap, digantikan oleh debur ombak dan suara mesin perahu yang monoton. Di tengah lautan yang hening, Rico menghentikan mesin. Ia berdiri diam beberapa saat. Wajahnya kosong, tak ada air mata, tak ada getar penyesalan. Lalu dengan satu gerakan, ia mengangkat tubuh ibunya dan menjatuhkannya ke laut. Air beriak, lalu tenang kembali. Rico diam mematung, menatap tempat di mana tubuh ibunya tenggelam. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya laut dan gelap. Ia kemudian menyalakan mesin perahu dan kembali ke dermaga, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, ia langsung membersihkan dirinya. Ia tidur dengan tenang, seakan semuanya telah selesai. Namun malam itu, laut tidak tidur. Angin tidak lagi berhembus lembut. Dan langit Pontianak mulai bergerak pelan, membawa sesuatu dari arah cakrawala yang tidak pernah diundang, tidak pernah disangka. Esok harinya, langit kota Pontianak berubah kelam. Awan hitam menggantung rendah, dan udara menjadi pengap. Nelayan yang biasa turun ke laut memilih menambatkan perahu mereka lebih awal. Burung-burung terbang rendah, dan daun-daun mangrove gemetar oleh angin yang bertiup aneh. Rico duduk di ruang tamunya, menyeruput kopi. Di luar, beberapa karyawan sedang mengangkut hasil produksi ke truk pengiriman. Ia merasa lega. Tidak ada lagi batuk tua yang mengganggu pagi-paginya. Ia merasa bebas. Namun tiba-tiba, langit menggelegar. Petir menyambar di tengah hari, disusul angin kencang yang menyapu pepohonan. Hujan deras turun tanpa aba-aba. Dalam hitungan menit, jalan-jalan desa tergenang air. Warga mulai panik, berlarian menyelamatkan barang-barang. Tapi ada yang aneh. Hanya rumah Rico yang dikepung air. Air laut naik, deras dan cepat. Masuk melalui celah lantai rumah kayu, merendam karpet, sofa, dan perabot. Rico kebingungan, mencoba menutup jendela dan mengangkat barang. Namun air terus naik. Para tetangga hanya bisa melihat dari kejauhan, heran karena rumah mereka tetap kering meski hujan dan pasang menerjang. Beberapa berteriak menawarkan bantuan, tapi mereka tidak bisa mendekat. Air seakan membentuk batas tak kasat mata, hanya mengarah ke rumah Rico. Di tengah kepanikan, Rico terpeleset. Kepalanya terbentur tiang. Ia pingsan di tengah ruangan yang kini berubah menjadi kolam. Saat malam datang, hujan berhenti. Angin reda. Air surut secepat datangnya. Desa kembali tenang. Tapi rumah Rico porak-poranda. Perabot rusak, lantai terangkat, dinding basah dan retak. Warga yang datang pagi harinya terdiam melihat satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di depan rumah Rico, ada bekas tapak kaki basah seorang perempuan tua, berjalan menuju laut. Air laut kembali tenang. Namun di hati warga, tersisa pertanyaan dan rasa takut. Ada sesuatu yang lebih besar dari logika, lebih dalam dari laut itu sendiri. Dan badai dari Muara Kapuas bukan hanya peringatan, tapi permulaan dari azab yang tak terduga. Langit Pontianak malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung berat, seolah menahan sesuatu yang tak mampu dibendung. Udara menjadi lembab, menggigit kulit, dan menyiratkan firasat yang sulit dijelaskan. Di rumah mewah Arman yang berdiri angkuh menghadap laut, suasana terlihat lengang. Tak ada suara canda, tak ada tawa. Yang terdengar hanyalah detak jam dan bisikan angin yang makin kencang menabrak jendela kaca. Setelah membuang ibunya ke laut beberapa hari sebelumnya, Arman merasa hidupnya justru lebih ringan. Tidak ada lagi suara batuk tua, tidak ada lagi permintaan makan malam yang mengganggu waktunya bersantai. Tapi entah mengapa, malam ini ia merasa dihantui oleh tatapan sayu yang begitu ia kenal. Tatapan itu muncul dalam mimpinya dan tetap melekat saat ia terjaga. Bahkan saat ia menutup mata,
Bayangan wanita renta itu selalu hadir. Pukul 2 dini hari, suara ombak terdengar semakin keras. Biasanya, meski rumahnya berada dekat laut, suara ombak tidak pernah sekeras ini. Arman terbangun. Tubuhnya berkeringat meski udara terasa dingin. Ia berjalan ke balkon lantai 2, mencoba menghirup udara, namun terpaku ketika melihat air laut tampak lebih dekat dari biasanya. Ombak menghantam garis pantai, memercik hingga ke pekarangan rumah. Langit menggelegar. Petir menyambar tanpa jeda. Hujan mulai turun deras, mengguyur rumah-rumah di pesisir Pontianak. Tapi anehnya, air hanya merambat ke halaman rumah Arman, tidak ke rumah tetangga yang berada tak jauh dari tempat itu. Bahkan genangan air hanya berputar-putar di sekitar rumahnya, seperti mencari celah untuk masuk lebih dalam. Di dalam rumah, perabotan mulai bergerak pelan. Angin yang masuk lewat celah jendela membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di kamar tidur Arman, lukisan yang tergantung di dinding jatuh satu persatu. Lampu mulai berkedip-kedip, lalu mati seketika. Hanya cahaya petir dari luar yang sesekali menerangi wajah Arman yang kini diliputi ketakutan. Ia merasa ada yang mengawasinya. Bukan hanya dari luar rumah, tapi dari setiap sudut ruangan yang ia lewati. Ketika hujan berubah menjadi deras tak terkira, tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka sendiri. Arman bergegas menuruni tangga. Namun kakinya terhenti di tengah anak tangga ketika melihat lantai rumahnya sudah digenangi air. Air itu terus naik, merambat seperti memiliki nyawa. Bukan air biasa, karena di dalamnya tampak seperti gelembung-gelembung hitam dan bau amis menusuk hidung. Di tengah kepanikan, Arman mendengar suara pelan, seperti suara napas, lemah dan serak, tapi jelas mengucapkan sesuatu. Suara itu berasal dari arah dapur, di tempat ibunya biasa duduk dia memandangi laut dari balik jendela. Langkah Arman gemetar. Ia mencoba menepis perasaan itu sebagai halusinasi. Tapi suara itu terus memanggil, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia sampai di dapur, air sudah setinggi lutut. Kilatan petir menerangi seluruh ruangan. Di balik jendela yang basah oleh hujan, tampak sosok wanita tua dengan wajah pucat dan pakaian basah kuyup berdiri diam memandangi rumahnya. Wajah itu, tatapan itu, sama persis dengan ibunya. Tapi tubuhnya tidak nyata. Seperti kabut. Namun bayangan itu tak menghilang. Justru semakin mendekat, menempel pada kaca jendela. Jari-jari renta yang membiru itu menekan kaca perlahan, meninggalkan bekas seperti tangan yang pernah merawatnya sejak kecil. Arman mundur ketakutan. Ia terjatuh, dan ketika hendak berdiri, suara ombak tiba-tiba terdengar sangat dekat. Bukan hanya dekat. Ombak itu benar-benar menghantam pintu rumahnya dan menerobos masuk, menghanyutkan perabotan dan mengempaskan tubuh Arman ke dinding. Ia mencoba berenang ke tangga, namun air terlalu kuat. Aneh sekali, rumah-rumah tetangga tetap aman. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa rumah di sebelah sedang dilanda bencana. Arman mencoba menjerit minta tolong, namun tenggorokannya tercekat. Air memenuhi setiap celah rumah. Di dalam pusaran air, ia melihat bayangan ibunya lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Wajahnya tak lagi lelah, justru tenang. Tapi sorot matanya menusuk hati. Arman berteriak, namun suaranya hilang di antara gemuruh air dan angin. Malam itu menjadi malam tergelap dalam hidupnya. Namun azab yang datang belum selesai. Pagi menjelang dengan langit Pontianak yang kelabu. Matahari enggan muncul, seolah turut berduka atas peristiwa semalam. Tetangga-tetangga Arman mulai keluar rumah, heran melihat lingkungan mereka yang tetap kering dan tenang. Tidak ada tanda-tanda hujan deras, tidak ada jejak banjir. Hanya satu hal yang mengejutkan semua orang. Rumah megah milik Arman kini porak-poranda, dipenuhi lumpur hitam, seperti baru diterjang ombak besar dari tengah lautan. Pintu depan rumah terbuka lebar. Barang-barang berserakan di halaman. Pohon hias di taman depan tercabut dari akarnya.
Air laut yang semalam menggulung isi rumah telah surut, namun meninggalkan jejak kehancuran yang nyata. Di antara puing dan genangan lumpur, warga menemukan Arman tergeletak di ruang tengah. Tubuhnya lemas, bajunya koyak, matanya membelalak memandangi langit-langit rumahnya yang nyaris runtuh. Namun yang paling mengerikan bukanlah kerusakan bangunan atau luka di tubuhnya. Wajah Arman kini tampak tua, keriput, dan penuh garis-garis ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat, dan bibirnya tak henti bergetar menyebut sesuatu yang sulit dipahami. Setiap orang yang mencoba mendekat dibuat mundur oleh tatapan kosong dan napas beratnya. Seakan ia baru saja melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Saat warga mencoba menolong dan memanggil tim medis, mereka menemukan sesuatu yang lain. Di dekat tangga, ada genangan air yang belum surut. Di dalamnya, mengambang sebuah kain lusuh. Kain itu tampak sangat familiar bagi warga sekitar. Itu adalah selendang tua yang selalu dikenakan Ibu Arman semasa hidupnya. Selendang itu basah, bau amis, namun tetap utuh. Tidak terbawa arus. Seolah sengaja ditinggalkan. Arman tidak berkata sepatah kata pun selama 2 hari penuh. Ia hanya duduk diam di pojok ruangan yang tersisa dari rumahnya. Wajahnya pucat pasi. Setiap kali mendengar suara ombak, tubuhnya langsung menggigil, seolah suara itu datang untuk menagih sesuatu. Para tetangga mencoba menghiburnya, namun ia tetap bungkam. Tidak menjawab, tidak menatap siapapun. Pada malam ketiga, terjadilah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Di tengah sunyi malam, rumah Arman kembali diterpa angin kencang. Warga yang masih berjaga karena khawatir terjadi banjir lagi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka tak berani mendekat. Angin itu hanya berpusar di satu titik, tepat di atas rumah Arman yang tinggal setengah. Lalu terdengar suara tangisan. Bukan tangisan Arman, tapi suara wanita tua. Tangisannya memilukan, seperti memanggil, merintih, dan menyampaikan luka yang tak pernah terucap. Suara itu terdengar jelas hingga ke telinga warga sekitar. Banyak yang ketakutan, sebagian lagi berdoa dalam hati. Tangisan itu terus terdengar hingga menjelang subuh. Ketika fajar menyingsing, warga menemukan rumah Arman sudah benar-benar rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa selain tumpukan kayu dan pecahan kaca. Arman sendiri tidak ditemukan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tubuh, tidak ada darah. Ia seperti hilang begitu saja. Hanya selendang tua itu yang masih ada, tergeletak di atas pecahan genteng. Basah, namun seolah tetap menyimpan amarah yang belum selesai. Sejak malam itu, warga Pontianak menyebut tempat itu sebagai rumah terkutuk. Tidak ada yang berani membangun lagi di sana. Mereka percaya, laut yang dekat dengan lokasi itu telah menyimpan nyawa seorang ibu yang disakiti. Dan kini, laut itu telah mengambil apa yang seharusnya menjadi pembalasan. Tidak seorang pun meragukan bahwa yang terjadi bukan sekadar bencana alam. Itu adalah azab. Azab yang datang karena hati seorang anak telah berubah menjadi batu. Namun malam-malam berikutnya, kisah ini belum selesai. Beberapa hari telah berlalu sejak rumah Arman lenyap disapu angin dan gelombang malam. Warga Pontianak mulai menjalani hari-hari seperti biasa, namun di balik senyuman dan percakapan ringan, selalu ada bayang-bayang ketakutan yang tidak bisa mereka usir. Terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar garis pantai. Laut yang dulu tampak tenang, kini seolah menyimpan nyawa dan bisikan. Nelayan setempat mulai melaporkan hal-hal aneh di laut. Perahu mereka seringkali berputar sendiri tanpa sebab, padahal air sedang tenang. Beberapa bahkan mendengar suara wanita tua memanggil dari kejauhan, memohon dibebaskan dari kesakitan. Ada yang melihat bayangan putih melintas di bawah permukaan air, mengikuti mereka hingga ke bibir pantai lalu menghilang begitu saja. Nelayan-nelayan yang dulunya berani pergi sampai ke tengah lautan, kini hanya berani menangkap ikan di pinggiran saja. Salah satu nelayan tua bernama Pak Harun, yang telah puluhan tahun melaut,
Bersumpah ia melihat sosok yang menyerupai Ibu Arman berdiri di atas batu karang di tengah laut, meskipun gelombang tinggi menghantam tubuhnya. Sosok itu tidak goyah. Diam, menatap pantai, dan kemudian menghilang dalam hembusan angin. Sejak itu, Pak Harun tidak pernah kembali melaut. Ia memilih menjual perahunya, dan setiap malam membaca doa-doa panjang di serambi rumah. Desas-desus itu menyebar. Bahkan media lokal mulai menuliskan cerita-cerita mistis tentang rumah Arman dan kemunculan misterius di Laut Katulistiwa. Beberapa orang dari luar kota datang, penasaran ingin membuktikan. Namun tidak ada yang benar-benar berani masuk ke lokasi rumah yang kini hanya ditumbuhi rumput liar dan tanah basah seperti kuburan besar. Suatu malam, seorang pria parubaya dari kota lain datang ke Pontianak. Ia mengaku sebagai peneliti spiritual dan mencoba bermeditasi di lokasi bekas rumah Arman. Warga memperingatkan, namun ia bersikeras. Ia membawa dupa, kitab, dan alat-alat ritual. Ia berkata ingin mendamaikan arwah yang tersiksa. Namun sejak malam itu, pria tersebut tidak pernah terlihat kembali. Mobilnya ditemukan 2 hari kemudian di dekat bibir pantai. Pintu terbuka, kunci tergantung, dan tasnya masih berada di dalam mobil. Namun orangnya tidak pernah kembali. Beberapa warga percaya, pria itu telah melampaui batas yang tak boleh disentuh manusia. Ia mencoba mengusik ruh yang telah disakiti. Kini, di antara warga Pontianak, ada satu kepercayaan baru yang tak tertulis. Mereka percaya bahwa laut memiliki jiwa. Bahwa laut bukan sekadar kumpulan air, melainkan saksi bisu dari segala perlakuan manusia. Dan ketika kesabaran laut habis, ia akan menelan kembali apa yang telah dirusak. Mereka percaya, Ibu Arman tidak pernah benar-benar pergi. Bahwa ruhnya masih berada di sekitar laut itu, berdiri di antara batu karang dan kabut malam, membawa luka dan amarah seorang ibu yang dihianati. Banyak yang yakin, kisah ini akan tetap hidup selama masih ada anak-anak yang lupa pada kasih sayang orang tua. Namun misteri itu tidak berhenti di sana. Malam-malam tertentu, ketika ombak mulai menguat dan angin menyentuh atap-atap rumah, warga kembali mendengar tangisan. Tangisan yang dulu datang dari rumah Arman, kini terdengar samar dari arah laut. Seolah ada jiwa yang belum selesai menyampaikan perihnya. Dan pada suatu malam yang sangat gelap, muncul jejak kaki di pasir pantai. Jejak itu kecil, rapat, menuju ke daratan dari arah laut. Tapi tidak ada satu pun jejak kembali ke laut. Jejak itu hanya ada satu arah, menuju daratan. Pontianak kembali diguyur hujan. Bukan hujan deras yang menggila seperti malam saat rumah Arman dilumat gelombang, melainkan hujan lembut yang turun sepanjang malam, seolah langit sedang menangis dalam diam. Suasana kota menjadi lengang. Warung-warung menutup lebih awal. Lampu jalan temaram menyinari trotoar yang licin. Tapi di satu sudut, tepat di tepi pantai yang dulunya tak pernah sepi, kini ada sosok berdiri menghadap laut. Sosok itu mengenakan kain lusuh berwarna coklat pudar. Rambutnya putih, tergerai, dan kulitnya tampak keriput. Tidak ada seorang pun yang mengenalnya, tidak ada yang tahu kapan ia datang. Beberapa anak muda yang nekat memotret dari jauh mengaku hasil jepretannya kosong, gelap, atau hanya menampilkan ombak tanpa sosok apapun. Warga mulai berbisik. Mereka yakin itu adalah penampakan Ibu Arman. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menunjukkan bahwa kehadirannya masih nyata. Ia belum pergi. Ia menunggu. Menunggu keadilan yang mungkin tidak datang dari dunia ini, tetapi dari langit yang menyaksikan segalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, sebuah surat misterius ditemukan di masjid kecil dekat pantai. Surat itu tidak bertanda nama, hanya tertulis dengan tinta merah yang mulai luntur terkena air laut. Isinya mengguncang hati siapapun yang membacanya. Surat itu bercerita tentang anak yang menyesal, tentang mimpi yang berulang-ulang memperlihatkan wajah ibunya dalam keadaan sedih dan basah.
Dalam surat itu juga tertulis kalimat yang menghantui siapapun yang membacanya. Aku membuang ibuku ke laut, kini laut menelanku. Jangan ulangi dosaku. Jangan matikan doa ibumu, karena ketika doanya hilang, kamu sendirian melawan dunia. Sejak surat itu tersebar, tempat bekas rumah Arman tidak pernah lagi diinjak oleh siapapun. Bahkan hewan pun enggan melintas. Tanahnya kering di musim hujan dan basah di musim panas. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Pemerintah setempat pernah mencoba membangun taman kecil di sana, namun dalam semalam, semua tanaman yang baru ditanam layu dan mati. Seperti ditolak oleh tanah itu sendiri. Waktu berlalu, tahun berganti. Namun kisah tentang Arman dan ibunya tetap diceritakan, dari mulut ke mulut, dari orang tua ke anak. Ia menjadi peringatan hidup bagi siapapun yang masih memiliki orang tua. Menjadi cermin bahwa dosa kepada ibu bukan hanya menyakitkan di dunia, tapi bisa menjadi bencana yang datang tiba-tiba. Tanpa aba-aba, tanpa permisi. Di malam-malam tertentu, angin dari laut membawa bau asin yang sangat tajam ke daratan. Orang tua yang peka akan langsung menutup jendela dan berdoa dalam hati. Anak-anak dipeluk erat, diingatkan kembali tentang pentingnya menghormati orang tua, terutama ibu. Sementara itu, Laut Pontianak tetap tenang dalam diam. Ombaknya sesekali menghantam pantai, seolah menertawakan manusia yang lupa. Ia tidak bersuara, namun menyimpan semua. Ia tidak berbicara, namun mencatat segalanya. Dan bila kesabaran laut telah habis, maka ia akan kembali mengambil apa yang pernah dikorbankan. Kini, di Pontianak, ada kepercayaan yang lebih dalam dari sekadar legenda. Bahwa laut bukan hanya ciptaan Allah untuk menghidupi manusia, tapi juga menjadi tempat di mana azab bisa bermula. Ketika kasih seorang ibu diabaikan, maka yang datang bukan hanya kesedihan. Yang datang adalah balasan. Balasan yang tidak mengenal waktu. Balasan yang tidak pernah mengetuk pintu. Balasan yang datang tanpa permisi. Cerita ini mengingatkan kita bahwa durhaka kepada orang tua, khususnya ibu, adalah dosa besar yang bisa membawa azab, baik di dunia maupun di akhirat. Kasih sayang ibu tidak tergantikan, dan doa seorang ibu adalah penguat hidup anak-anaknya. Ketika doa itu hilang karena kedurhakaan, maka hidup bisa kehilangan arah dan keberkahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman 14. Cerita ini adalah fiktif dan tidak berdasarkan kisah nyata. Namun disusun sedemikian rupa agar terasa nyata, dengan tujuan agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisahnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, silakan subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan juga pandangan kalian tentang pesan moral dalam kisah ini. Sampai jumpa di cerita-cerita penuh hikmah berikutnya.